Sosok tersebut pun mirip kecoa dan Boboiboy pun memperkenalkan diri bersama Feng yang memberitahu bahwa mereka berdua bukan orang yang jahat. Sosok kecoa pun menjawab bahwa Boboiboy dan Feng punlah yang jahat karena masuk ke kampung orang tanpa permisi terlebih dahulu. Feng pun kaget dengan suara sosok kecoa tersebut dan benar saja sosok kecoa tersebut pun membuka topengnya. Ternyata dia adalah seorang perempuan. Dia pun bertanya sekali lagi kenapa mereka masuk ke kampung mereka tanpa permisi. Dan Boboiboy pun menjawab bahwa mereka kesini untuk meminta bantuan karena alat komunikasi Boboiboy dan Feng pun rusak. Kemudian ada kedua sosok yang mirip ulat pun, mereka berdua pun bilang Boboiboy dan Feng pun terlihat bukan orang yang jahat. Mereka berdua pun meletakkan senjata dan juga membuka topeng mereka juga. Mereka berdua pun memperkenalkan diri. Sosok yang mirip kecoa tersebut pun bernama Papillon dan mengucapkan selamat datang ke kampungnya. Dan rumah yang sedang mereka kunjungi adalah pusat pelancong tersohor di Windara. 30 menit kemudian Boboiboy dan Feng pun kenyang setelah menyantap makanan yang mereka lihat tadi. Boboiboy pun bertanya kenapa hanya terlihat anak kecil aja, mana orang dewasa yang lain. Papillon pun menjawab bahwa sebelum ini orang dewasa diculik oleh tentara Kelly kota, sehingga hanya mereka bertiga yang harus menjaga kampung ini supaya tidak ada orang jahat masuk seperti kalian berdua. Feng pun bertanya kenapa orang-orang dewasa ditangkap, tapi tiba-tiba Boboiboy pun memotong pembicaraan dan berkata berterima kasih karena telah menjambu Boboiboy dan Feng. Feng pun menambahkan mereka juga harus pergi untuk mencari alat komunikasi untuk menghubungi teman-temannya yang lain. Tiba-tiba salah satu anak buah Papillon pun menyodorkan tagihan atau pilih kepada Boboiboy dan Feng makanan tadi dan ternyata harganya mahal sekali. Papillon pun berkata namanya juga pusat pelancong, jadi makanan yang mereka makan tidak gratis. Feng pun menjawab tapi kenapa harganya mahal sekali. Papillon pun berkata bahwa mereka pun hanya mencari nafkah saja dan lagian makanan yang Boboiboy dan Feng makan adalah persediaan selama 1 minggu. Boboiboy pun membuka dompet dan benar dirinya tak punya uang sebanyak itu. Papillon pun tiba-tiba menyodorkan senjatanya kembali kepada Boboiboy dan Feng. Papillon pun meminta jika tidak ingin bayar mereka harus melakukan sesuatu terlebih dahulu, dan Papillon pun meminta bolehkah kalian tolong orang-orang yang tertangkap di kampung ini, soalnya kalian mempunyai kuasa-kuasa yang sangat hebat. Tiba-tiba Boboiboy dan Feng pun terdiam mendengar itu.